wabarakatuh. Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tindak pelecehan seksual dengan acara pemeriksaan terdakwa Saudara Muhammad Zaki Argana pada hari ini, Selasa tanggal 24 September 2024, sidang perkara pidana nomor registrasi perkara 60 akan dilaksanakan pada hari ini. Tata tertib sidang terlampir. Jaksa penuntut umum atas nama Muhammad Ahnaf dan Putra Yuda Ramadan silakan memasuki ruangan sidang. Kepada penasihat hukum Tika Putri silakan memasuki ruangan sidang. Majelis hakim dipersilahkan memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin disilakan untuk duduk. Sidang perkara pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 88 PID titik B garis miring 2024 garis miring PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Muhammad Zaki Argana dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Siap Yang Mulia. Apakah penasihat hukum siap mengikuti persidangan? Siap Yang Mulia. Kepada penuntut umum dipersilakan untuk menghadirkan terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas. Kepada terdakwa Muhammad Zaki Argana dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, dan siap mengikuti persidangan hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, dan saya siap mengikuti persidangan pada hari ini, Yang Mulia. Saya ingin menanyakan tentang identitas Anda. Nama saudara? Muhammad Zaki Argana, Umur? 29 tahun, Jenis kelamin? laki-laki, Kewarganegaraan? Indonesia, Pekerjaan? pegawai Alfamart, Agama? Islam. Saudara penasihat hukum, apakah saudara membawa surat kuasa khusus dari terdakwa dan kartu advokat saudara? Jika ada, mohon ditunjukkan. Ya, Majelis Hakim yang terhormat, kami membawanya. Sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Baiklah, kepada jaksa penuntut umum, apakah sudah siap membacakan dakwaannya? Sudah siap Majelis Hakim yang terhormat. Baiklah, silakan dibacakan saudara jaksa penuntut umum. Surat dakwaan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk keadilan surat dakwaan dengan nomor register perkara 33 garis miring plat 2024 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan identitas terdakwa. Nama saudara Muhammad Zaki Argana, tempat tanggal lahir Jakarta 10 Desember 1995, umur 29 tahun, jenis kelamin laki-laki, warganegara Indonesia, agama Islam, pekerjaan pegawai Alfamart, penanganan terdakwa. 1. Ditahan oleh penyidik kepolisian Resort Kota Jakarta pada tanggal 13 sampai 16 September. Ditahan 2. Ditahan penuntut umum kejaksaan sampai dengan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta. Dakwaan bahwa ia terdakwa Muhammad Zaki Argana pada hari Selasa tanggal 12 September 2024 sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia bagian barat, bertepatan di Jalan Peninggalan, Jakarta Selatan, atau setidaknya yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa hak dan melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan kekerasan dan pelecehan seksual yang mengakibatkan serangan fisik dan mental terhadap korban yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut. Pertama,
bahwa pada malam hari pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat, terdakwa menaiki angkutan umum, lalu ia merasa bosan, sehingga ia menonton sebuah video tak senonoh yang tersimpan di handphonenya, yang mana pada saat itu bertepatan terhadap korban menaiki angkutan tersebut. Kedua, akibat menonton video tak senonoh tersebut, terdakwa terpancing nafsu dan berfantasi melihat korban. Ketiga, lalu terdakwa berencana mengikuti korban dan turun dari angkutan umum. Ketika sampai di jalan peninggalan, situasi cukup aman. Terdakwa mengambil balok untuk memukulinya hingga pingsan dan membawanya ke rumah kosong, lalu menelanjangi korban lalu memperkosa korban. Setelah melakukan perbuatan tersebut, terdakwa meninggalkan korban dan membuang balok ke semak-semak untuk menghilangkan jejak. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 285 dan 286 KUHP dengan pidana terlama 9 tahun atau 12 tahun. Jakarta, 24 September 2024, Jaksa Penuntut Umum Muhammad Ahnaf, SHM. Penasehat hukum terdakwa akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum. Nota keberatan untuk dan atas nama terdakwa Muhammad Zaki Argana dianggap telah dibacakan. Permohonan bahwa berdasarkan uraian telah disampaikan dalam eksepsi atau keberatan ini, kami sebagai penasihat hukum terdakwa dimohonkan kepada Majelis Hukum Negeri Jakarta yang memeriksa dan memutuskan perkara untuk memberikan keputusan. Pertama, menerima keberatan dari penasihat hukum terdakwa. Kedua, menyatakan surat terdakwa Kejaksaan Penuntut Umum kabur oleh pelanggaran ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP Jito, Buku Pedoman Pembuatan Surat Terdakwa, terbitan Kejaksaan Agung Republik Indonesia tahun 1985, halaman 14 sampai 16. 3. Menyatakan surat dakwaan penuntut hukum 33 dari PDDP 2020 PS Padang sebagai dakwaan yang bakal dihukum atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. 4. Memerintahkan kepada penuntut umum agar mengeluarkan terdakwa dari tahanan demi hukuman. Kelima, membebankan biaya perkara kepada negeri atau apabila majelis hakim berpendapat lain untuk mohon putusan seadil-adilnya. Jakarta, 24 September 2024, Penasihat Hukum Naila Juliani Usnia. Jaksa penuntut umum, apakah Anda mengerti yang telah dibacakan penasihat hukum? Mengerti yang mulia. Agenda sidang selanjutnya, pembacaan pendapatan nota keberatan. Silakan kepada jaksa penuntut umum untuk membacakannya. Baik yang mulia, pendapatan nota keberatan bahwa dalam persidangan dakwaan menyatakan memahami dan mengerti seluruh mengenai surat dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum. Berdasarkan uraian tersebut, GPU dalam perkara atas hukum dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menetapkan sebagai berikut: menolak eksepsi penasihat hukum terdakwa Muhammad Zaki Argana atas nama terdakwa dilanjutkan menetapkan biaya dalam perkara ini dalam keputusan hakim. Demikian pendapat jaksa penuntut umum terhadap ekspresi penasihat hukum terdakwa. Jakarta, 24 September 2024. Hormat kami jaksa penuntut umum Putra Yuda Ramadan. Sidang lanjutan pembacaan putusan selesai. Jaksa penuntut umum dan penasehat hukum harap kehadirannya. Putusan selah. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memeriksa dan mengadili perkara pidana telah menjatuhkan putusan selah sebagai berikut dalam perkara terdakwa. 1. Dalam surat dakwaan yang telah dibacakan. 2. Menimbang bahwa untuk menghindari prematur hukum yang cenderung menimbulkan salah penafsiran, maka dilakukan mekanisme pembuktian yang nantinya akan disimpulkan oleh majelis hakim. Selanjutnya, pemeriksaan alat bukti. Kepada jaksa penuntut umum, bukti apa yang Anda akan diajukan? Kami akan mengajukan satu alat bukti dan satu saksi. Silakan maju ke depan. Baik yang mulia. Dipersilakan untuk duduk kembali. Dipersilakan kepada penasihat hukum serta terdakwa untuk memeriksa alat bukti.
terdakwa duduk di samping penasihat hukum. Saksi Aini Nur Cahyani, silakan memasuki ruang sidang. Silakan. Terima kasih yang mulia. Apakah Anda sehat hari ini? Sehat yang mulia. Apakah Anda siap untuk mengikuti persidangan kali ini? Siap yang mulia. Benar, Anda bernama Aini Nur Cahyani, berusia 20 tahun dan bekerja sebagai karyawan. Benar yang mulia. Baik, kepada saudari Aini Nur Cahyani, silakan berdiri satu langkah. Tolong ikuti kata-kata saya. Saya bersumpah Saya bersumpah di atas Al-Quran di atas Al-Quran bahwa saya bahwa saya akan bersaksi sebenar-benarnya akan bersaksi sebenar-benarnya dan tidak ada lain dan tidak ada lain daripada yang sebenarnya. daripada yang sebenarnya. Bagaimana saudari Aini Nur Cahyani mengetahui keberadaan dari korban? Pada saat itu, saya dan teman saya sedang berjalan menuju minimarket. Kemudian, saya melihat seorang laki-laki menggunakan kaos berwarna biru sedang berjalan ke desa. Dia membawa balon kayu. Apakah pengacara terdakwa memiliki pertanyaan kepada saksi? Bagaimana Anda sebagai saksi bisa yakin bahwa klien saya yang melakukan tindakan pemerkosaan terhadap korban? Karena tidak ada orang lain di sana. Bagaimana saudara pengacara terdakwa? Apakah jawaban saksi sudah jelas? Belum yang mulia, kesaksian yang diberikan oleh saudara Aini tidak memiliki bukti yang kuat. Kami memiliki saksi yang lain yang mulia. Mohon dipertimbangkan. 2, 3. Silakan diteruskan kepada saksi selanjutnya. Izin duduk yang mulia. Silakan. Kepada saudara Nafisa Kesha, dipersilakan untuk berdiri satu langkah. Tolong ikuti kata-kata saya. Saya bersumpah Saya bersumpah di atas Al-Quran di atas Al-Quran bahwa saya bahwa saya akan bersaksi akan bersaksi sebenar-benarnya sebenar-benarnya dan tidak ada lain dan tidak ada lain daripada yang sebenarnya. daripada yang sebenarnya. Silakan. Kepada jaksa penuntut umum, apakah ada pertanyaan untuk saksi? Ya yang mulia, kepada saudari saksi, bagaimana saudari Nafisa Kesha bisa mengetahui pemerkosaan terhadap korban? Saya berada di lokasi tersebut saat saya dan rekan saya sedang menaiki angkot. Saat itu rekan saya turun duluan dan handphonenya tertinggal di angkot. Dan saat itu saya berinisiatif untuk mengembalikan handphone rekan kerja saya. Dan saat saya menyampaikan dia, saya melihat Muhammad Zaki Argana melakukan pemerkosaan terhadap rekan kerja saya. Keberatan yang mulia, kesaksian yang diberikan oleh saudara Nafisa hanya berasal dari satu pihak saja, yang mana kita semua tahu bahwa saudara Nafisa adalah teman dari korban. Keberatan diterima. Apakah ada sangkaan dari saudari Nafisa terkait? Iya yang mulia, saya memiliki bukti yang membuktikan bahwa saya melihat secara langsung Muhammad Zaki Argana melakukan tindakan pemerkosaan. Apakah saudari Nafisa bisa menampilkan bukti? Iya yang mulia. Izin yang mulia untuk memberikan bukti berupa foto. Persilakan untuk menunjukkannya. Dipersilakan untuk saksi kembali dan digantikan oleh terdakwa.
Pada saudara terdakwa, apakah benar semua keterangan yang diberikan oleh saksi? Benar yang mulia. Apakah saudara menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi? Ya, saya sangat menyesali perbuatan saya yang mulia. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Selanjutnya, pembacaan putusan oleh majelis hakim diwakilkan oleh hakim ketua. Berdasarkan catatan sidang tadi, maka agenda sekarang akan dilanjutkan dengan pembacaan putusan akhir. Menyatakan, Saudara Muhammad Zaki secara sah dinyatakan bersalah dengan dakwaan menjatuhkan hukuman 9 tahun penjara sesuai dengan pasal 285 KUHP atas kasus pelecehan seksual. Apakah saudara terdakwa sudah mengerti dengan putusan ini? Mengerti yang mulia. Bagaimana dengan saudara jaksa penuntut umum dan penasihat hukum? Mengerti Pak Hakim. Mengerti Pak Hakim. Sidang kasus hari ini, Selasa, 24 September 2024, berakhir dengan putusan akhir terdakwa Muhammad Zaki Argana dijatuhkan hukuman 9 tahun penjara. Majelis hakim dipersilahkan meninggalkan ruangan. Hadirin dipersilahkan untuk berdiri.